Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Miftahul Izzati dengan NPM 2303050101. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya dengan judul Keberlanjutan Lingkungan dalam Perspektif Globalisasi. Nah, sebelumnya, apa sih itu globalisasi? Jadi, globalisasi merupakan suatu hal yang harus kita hadapi dengan bijak. Globalisasi akan membawa sebuah negara ke peradaban baru dan membuat perubahan yang sangat signifikan dari negara tersebut. Tentunya ada dampak positif dan juga negatif yang dapat mempengaruhi nilai-nilai dan budaya dari negara tersebut. Nah, selanjutnya, keberlanjutan lingkungan dalam perspektif globalisasi. Nah, jadi globalisasi itu membuat dunia itu saling terhubung, mulai dari beberapa bidang seperti bidang ekonomi, bidang teknologi, bidang komunikasi, dan juga mobilitas manusia. Nah, globalisasi dapat mempercepat arus barang, jasa, dan juga teknologi. Nah, namun di balik itu muncul tantangan serius dalam keberlanjutan lingkungan. Nah, sebelumnya kita akan membahas mengenai keberlanjutan lingkungan. Nah, jadi lingkungan keberlanjutan merupakan kondisi lingkungan yang kelestariannya itu tetap terjaga, baik secara alami maupun melalui pengelolaan manusia, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi yang akan mendatang. Nah, keberlanjutan lingkungan dapat menjadi isu global karena kerusakan di suatu wilayah, kerusakan di suatu tempat itu akan berdampak ke seluruh dunia. Nah, kemudian saya akan membahas mengenai hubungan antara globalisasi dan keberlanjutan lingkungan jika dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama adalah aspek ekonomi. Nah, dampak positifnya yaitu transfer teknologi ramah lingkungan dan juga investasi hijau. Nah, kemudian dampak negatifnya yaitu eksploitasi sumber daya alam. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek sosial. Dampak positifnya yaitu munculnya kesadaran global. Sedangkan dampak negatifnya yaitu adanya ketimpangan sosial. Nah, kemudian aspek yang ketiga adalah aspek politik. Dampak positifnya yaitu adanya perjanjian global, sedangkan dampak negatifnya yaitu em, dominasi negara maju dalam kebijakan lingkungan. Kemudian aspek yang keempat adalah aspek teknologi. Dampak positifnya yaitu munculnya adanya inovasi energi terbarukan, sedangkan dampak negatifnya yaitu ketergantungan terhadap teknologi impor. Kemudian aspek yang kelima atau aspek yang terakhir yaitu aspek budaya. Dampak positifnya adalah adanya penyebaran nilai-nilai ekologis, sedangkan dampak negatifnya yaitu hilangnya kearifan lokal. Nah, lanjut. Kita lanjut ke isu lingkungan keberlanjutan. Jadi, menurut Kurniawan et al. 2021, terdapat beberapa isu-isu lingkungan keberlanjutan. Yang pertama adalah perubahan iklim, kemudian yang kedua ada polusi lingkungan, kemudian ada kerusakan ekosistem, kemudian ada pengelolaan limbah, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan membahas lebih mendalam lagi, lebih jelas lagi mengenai perubahan iklim. Nah, jadi perubahan iklim merupakan salah satu isu lingkungan terbesar saat ini. Perubahan iklim merupakan suatu fenomena yang menjadi perhatian global dalam dekade terakhir ini, yang mencakup perubahan signifikan pola cuaca, suhu udara, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem bumi. Nah, penyebab dari perubahan iklim. Penyebab utama perubahan iklim adalah pemanasan global. Jadi, aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak,
batu bara dan juga gas itu akan menghasilkan emisi gas rumah kaca. Nah, gas-gas ini bertindak sebagai selimut yang menyelimuti bumi dan menangkap sinar matahari sehingga suhu bumi menjadi meningkat. Nah, kemudian dampak dari perubahan iklim. Yang pertama adalah kekeringan dan kekurangan air. Kemudian ada kebakaran hutan, kemudian mencairnya es di kutub, kemudian meningkatnya permukaan air laut, banjir, kerusakan keanekaragaman hayati, dan lain sebagainya. Nah, yang tadi saya sebutkan itu adalah dampak globalnya, khususnya pada lingkungan. Nah, eh, perubahan iklim itu juga dapat berdampak bagi manusia, yaitu misalnya kesehatan menurun, seperti misalnya penyakit malaria, DBD, kemudian ada juga hasil pertanian menjadi terganggu. Nah, ketika hasil pertanian terganggu, itu juga nanti dapat berdampak ke ekonominya. Misalnya ekonomi menjadi menurun dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, eh, sebelumnya Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk menangani perubahan iklim tersebut. Nah, beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia, yaitu yang pertama adalah melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021. Nah, jadi di sini pemerintah telah membangun sistem perdagangan karbon, pajak karbon, dan juga insentif bagi industri yang menggunakan energi yang menggunakan teknologi ramah lingkungan. Nah, tujuannya yaitu untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendorong ekonomi hijau. Nah, kemudian upaya yang kedua adalah em, transisi energi terbarukan. Jadi dari energi fosil ke energi yang bersih dan terbarukan. Misalnya penggunaan bioenergi dan hasil limbah pertanian dan juga limbah perkebunan. Kemudian upaya yang ketiga adalah pertanian cerdas iklim. Nah, maksudnya yaitu Indonesia melakukan beberapa strategi. Nah, yang pertama adalah dengan menggunakan pupuk organik dan yang kedua adalah diversifikasi tanaman. Diversifikasi tanaman ini artinya adalah menanam jenis tanaman itu tidak hanya satu jenis saja, tetapi beberapa jenis tanaman. Nah, fungsinya supaya menyesuaikan perubahan musim. Nah, kemudian selain upaya dari pemerintah, nah tentunya individu dan juga masyarakat dapat berkontribusi untuk menangani, untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim tersebut. Nah, yang pertama yaitu dengan menghemat energi, menghemat air, kemudian dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, kemudian dengan menanam pohon, menjaga kelestarian hutan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini adalah bahasan yang terakhir, yaitu mengenai kerjasama global. Jadi, kerjasama global antar negara itu telah eh, muncul adanya instrumen hukum internasional menurut Abdillah et al. 2024. Yang pertama adalah Protokol Kyoto dan yang kedua adalah Perjanjian Paris. Nah, Protokol Kyoto di bawah Konvensi Kerangka Kerja PBB ini yaitu berisi tentang pembatasan emisi gas rumah kaca bagi negara-negara aneks 1, yaitu negara-negara berkembang. Kemudian yang kedua adalah Perjanjian Paris. Nah, isi dari Perjanjian Paris ini adalah membatasi pemanasan global di bawah 2 derajat Celcius, yaitu 1,5 derajat Celcius. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.